Dan Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi ini sebenarnya dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yakun lahum ayatan ay ya'lamuhu ulama'u bani Israil. Apakah tidak cukup menjadi bukti untuk mereka bahwa para ulama Bani Israel bisa mengetahui tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Juga dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan dan memastikan di dalam Taurat dan Injil memang sudah ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kana 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW, yang buta huruf karena tidak bisa baca dan nulis, itu adalah Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan Nabi SAW begitu, bukan penghinaan untuk beliau, tapi justru kedudukan Nabi SAW untuk memastikan beliau tidak mengarang-arang Al-Quran itu. Yang mereka temukan dan dapatkan tertulis namanya dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Jadi di Taurat dan Injil itu ada hukum-hukum yang memang berat, ya. Seperti misalnya orang-orang Yahudi di dalam syariat Musa alaihissalam, kalau mereka berbuat dosa besar, berzina kah, riba kah, dosa-dosa besar, kalau mau taubat harus bunuh diri. Hukumnya waktu itu seperti itu. Ya, sebagaimana Musa mengatakan, "Faqtulu anfusakum." Kalau mau taubat, ada orang datang, dalam Al-Quran diceritakan Musa alaihissalam mengatakan, kalau begitu bunuh diri kalian sebagai bentuk taubat kepada Allah. Ini belenggu. Datangnya Nabi Muhammad SAW menghilangkan itu. Dulu diharamkan bagi mereka untuk atau mewajibkan kisos pada pembunuhan, baik yang disengaja atau tanpa disengaja, tanpa membolehkan membayar dia, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, itu juga syariat. Tangannya salah, tangannya dipotong, walaupun bukan mencuri, gitu kan. Maka ini semua syariat-syariat. Juga membuang atau menggunting kain yang kena najis. Jadi kalau sudah kena najis nggak boleh lagi dikucak, dicuci. Itu syariat Nabi Musa SAW, digunting, dibuang. Ini boleh teman-teman baca di dalam terjemahan Al-Quran. Insya Allah ada semua itu dalam surah ini, ya, Al-A'raf 157. Maka orang-orang yang beriman kepada orang ini, Nabi Muhammad SAW, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang turun kepadanya maksudnya Al-Quran, mereka lah orang-orang yang beruntung. Baik, ini sedikit saja selipan tentang masalah orang-orang Yahudi. Sebenarnya mereka sudah mengenal Nabi Muhammad SAW, tapi kita sedang bicara bagaimana Jazirah Arab masuk ke agama Yahudi. Tabban As'ad kemudian mengajak, ya, kedua pendeta Yahudi untuk pergi ke Yaman. Saya ibaratkan tadi, kalau kembali lagi misalnya layar laptop saya ini Jazirah Arab. Kalau Jazirah Arab di daerah atasnya ini kita katakan utara, negeri Syam. Di daerah timurnya ada Afrika, di daerah baratnya ada di daerah timur ada timur ada Afrika, di daerah barat ada Persia. Di daerah selatannya ada Yaman, gitu kan. Pada saat itu Tabban As'ad di tengah-tengah Jazirah Arab ini ada Madinah, Mekah, baru kemudian Yaman, gitu kan. Jadi kalau antum dari Indonesia mau menuju ke Madinah, kalau pesawatnya langsung ke Madinah, itu kita secara jalur peta sebenarnya sedang melewatin kota Mekah, sekitar kota Mekah. Di atas Mekah memang nggak bisa, gitu kan. Dilarang penerbangan, tidak boleh di kota Mekah supaya tidak mengganggu orang beribadah. Tapi yang jelas jalan. Jadi Madinah di atasnya Mekah. Tabban As'ad pulang dari Madinah, mau kembali ke Yaman, dia lewatin Mekah. Ada satu suku namanya suku Huzail. Suku Huzail ini teman-teman sekalian, mereka tidak suka penduduk Mekah, mereka tidak suka juga penduduk Yaman. Lalu mereka datang pimpinan-pimpinannya kepada Tabban As'ad lalu berkata, "Wahai raja, mau nggak anda mendapatkan harta yang banyak tanpa ada perlawanan?"
Kata Taban Asad, tentu saja. Di mana saya bisa dapatkan? Kata mereka, di dalam kota ini, tadinya pasukannya itu istirahat di pinggiran kota Mekah, nggak niat mau masuk ke Mekah, di pinggiran kota Mekah. Lalu mereka berkata, di dalam kota ini ada satu rumah yang diagungkan oleh masyarakatnya, maksudnya Ka'bah. Dan di dalam Ka'bah itu, di dalam tempat itu ada banyak emas. Memang pada zaman itu teman-teman sekalian, saking orang-orang menghormati Ka'bah itu sampai mereka banyak menanam emas di situ. Dikali, ditanam, ditaruh di sekitarnya, ditaruh di dalamnya. Dan itu kalau sudah ditaruh di Ka'bah tidak boleh ada yang ambil. Dianggap itu adalah sesuatu yang sudah diberikan untuk Ka'bah. Maka Taban Asad mengatakan tentu saja. Lalu kemudian dia kirim beberapa mata-mata keliling Mekah. Memang Mekah ini kota yang kecil. Memang di situ ada rumah yang betul ditawafin, dilihat, dimuliakan oleh orang. Dan memang kelihatan banyak emas-emas gitu. Maka setelah melihat keadaan kota kayaknya nggak ada pasukan besarnya nih. Taban Asad tiba-tiba menyuruh pasukannya, siap semua kita serang kota ini. Ambil nih hartanya semuanya. Karena dia tadinya penyembah api, penyembah berhala. Dia nggak tahu tuh Ka'bah apa, dia nggak tahu kota Mekah ini. Begitu pasukan sudah siap semua, dua pendeta Yahudi ini lihat pikirnya mau jalan ke Yaman. Tapi kok pada siapin pedang, pada siapin busur panah, beda. Bukan seperti orang mau pulang, tapi orang kayak mau berperang. Mereka tanya kepada Taban Asad, ada apa? Dia bilang, saya mau masuk ke kota ini. Di kota ini informasinya ada sebuah rumah yang dikultuskan oleh masyarakatnya dan di sana ada banyak emas. Saya mau ambil, saya mau rebut. Kata dua pendeta Yahudi ini, demi Allah, sesungguhnya anda telah ditipu oleh suku Huzail. Yang menyampaikan kepada anda ini siapa? Suku Huzail bukan? Iya, suku Huzail. Suku Huzail ini tinggal di dekat kota Mekah. Suku Huzail itu tidak suka sama penduduk Mekah, tidak suka sama penduduk Yaman. Mereka tidak suka anda. Kami demi Allah tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi. Ini pernyataan orang Yahudi ya. Kami demi Allah tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Cuma ini saja rumahnya Allah. Kalau anda datang akan menyerang, maka anda akan dihancurkan oleh Allah. Enggak mungkin terjadi. Lalu apa saran kalian? Saran kami, anda masuk, anda tawaf di situ, kemudian agungkan dia. Baiklah, kata Taban Asad, kalian ikut dengan saya. Kata dua pendeta, kami enggak ikut. Kenapa enggak ikut? Kan kau yang perintahkan, kalian yang perintahkan. Kata dua pendeta ini, kami pendeta Yahudi. Tidak layak kami tawaf di Ka'bah selama masih ada berhala yang diletakkan oleh kaumnya. Kita sudah ceritakan pada pertemuan kita yang lalu ada satu orang namanya Amr bin Luhai. Orang yang pertama memasukkan berhala Jazirah Arab yang kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar, disiksa sama Allah karena dia yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim alaihissalam. Baik, itu ada berhala-berhala. Maka anda saja yang masuk. Dan ini pengakuan yang lain secara histori, orang-orang Yahudi tahu kalau Ka'bah rumahnya Allah. Dan tahu kalau sembah berhala itu enggak boleh, gitu kan. Baik, masuklah Taban Asad teman-teman sekalian. Kemudian dia lakukan apa yang diperintahkan. Dia tawaf gitu kan. Kemudian dia berbagi-bagi, dia bersedekah di kota itu. Setelah itu teman-teman sekalian, dia tertidur. Setelah tawaf dia tertidur. Kemudian Taban Asad mimpi pada saat itu. Dia mimpi kalau dia meletakkan kain pada Ka'bah. Yang kita namakan sekarang kiswah gitu kan. Jadi awal histori kiswah dari manusia ini, dari Taban Asad ini. Dulunya cuma batu saja. Taban Asad bangun, lalu dia, karena dia raja, orang-orang Mekah juga tahu kalau dia ini raja Yaman. Kemudian dia menyumbanglah, dibuat kain yang bagus, dikemaslah Ka'bah itu. Dia menginap di Mekah sekitar 3 hari. Hari kedua dia mimpi lagi, dia memberikan kain yang lebih bagus. Maka disuruh sama dia buat kain yang lebih bagus. Pada saat itu kain terbagus dari Yaman, kain katun. Dibuatlah kain katun menjadi kiswahnya Ka'bah yang didobel. Kemarin kainnya biasa, sekarang kain yang lebih bagus gitu. Setelah itu kemudian dia meninggalkan kota Mekah. Waktu dia tinggalkan kota Mekah, teman-teman sekalian, menuju ke Yaman dan tiba di Yaman, dia mulai mengumpulkan para pendeta-pendeta Yaman. Di sini pendeta dalam arti kata memang tokoh-tokoh masyarakat mereka yang menyembah berhala dan menyembah api. Jadi antara berhala sama api ini mereka membagi di Yaman itu sehari sembah api, sehari sembah berhala. Dan mereka punya satu tempat api yang besar sekali di Yaman. Pada saat itu digambarkan kalau apinya, kalau pintunya dibuka,
di dalam ruangan itu ada api, kalau dibuka apinya tuh nyembur keluar sampai sangat jauh, gitu kan. Setiap hari mereka selalu membakarnya ya terus gitu. Menambah bahan bakar, maksudnya dari kayu-kayu, dari batu dan seterusnya. Maka Taban Asad memanggil para pemimpin-pemimpin tokoh masyarakat, sampaikan ini loh agama yang saya baru anut, begini, begitu, begini segala macam. Pendeta ini disuruh ngomong. Ternyata mereka nolak. Mereka nggak mau, kami nggak akan tinggalkan sembah berhala dan api ini. Ini sudah kami yakini sebagai Tuhan. Musyawarahlah Taban Asad sama dua pendeta ini, apa yang kita harus lakukan? Baik, coba dakwahin mereka yang mau masuk ke agama ini, sudah berikan hadiah dan seterusnya. Setelah diskusi lagi, ternyata orang-orang masyarakat, mereka ada yang memberikan masukan kepada Taban. Caranya begini saja, kita kan punya api nih. Ada api. Api ini rupanya oleh masyarakat Yaman, teman-teman sekalian, ada keyakinan pada saat itu, unik memang ya. Tapi ini ya keyakinan. Api ini teman-teman sekalian memiliki pintu gerbang yang besar. Kalau ada dua orang yang bertikai dan tidak ditemukan titik temunya, dua-duanya ngotot, maka dua-duanya diberdirikan di depan pintu gerbang itu. Pintu gerbangnya dibuka, siapa yang pertama dilahap oleh api, dia berarti yang salah. Keyakinan pada saat itu, begitu keyakinan mereka. Maka sebagian masyarakat bilang begini saja, Raja Taban Asad, sekarang berdirikan pendeta anda ini, orang Yahudi ini, dengan orang-orang ini, ya, pimpinan-pimpinan kami di depan api. Siapa yang dilahap api, dia yang salah. Taban Asad musyawarah sama dua pendeta. Bagaimana sekarang ini? Maka mereka mengatakan lakukan saja. Kami akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bisa berikan pertolongan gitu. Baiklah. Diberdirikanlah pimpinan-pimpinan penyembah berhala dan api ini dengan dua pendeta Yahudi ini. Begitu dibuka pintu, dengan hikmah Allah, api menyambar pendeta-pendetanya mereka nih. Maksudnya kepala-kepala pimpinan penyembah api nih. Lalu mereka sempat lari. Masyarakat menahan mereka. Kenapa lari? Kita mau tahu benar atau salah nih. Kembali lagi. Begitu kembali lagi, dibuka lagi pintu, diserang oleh api. Ternyata mereka yang diserang oleh api itu, dilahap oleh api. Gara-gara kejadian itu, satu negeri Yaman masuk agama Yahudi. Gara-gara kejadian itu, semuanya akhirnya masuk ke agama Yahudi. Dan ini awal cikal bakalnya agama Yahudi yang ada di negeri Yaman.